Jadi kalau orang lagi tidur waktu subuh tuh nggak bagus buat jantung, kesehatan jantung. Kurang lebih begitulah. Ya makanya biasakan habis subuh jangan tidur. Habis subuh jangan tidur, habis asar jangan tidur, habis maghrib jangan tidur. Panas matahari itu bagus. Ya, bagus banget untuk menguatkan sistem imun tubuh kita. Ini kita belum cerita yang lain nih, tidur segala macam belum. Ya, ternyata tidur tuh efeknya luar biasa. Itu Masya Allah ya, itu diteliti. Ternyata orang yang tidurnya benar, itu ternyata imunitasnya juga bagus. Dan Nabi udah contohin, udah. Ya, Nabi kita SAW itu tidurnya sebagian besar habis Isya. Jadi kalau malam-malam nggak ada urusan, sesegera mungkin tidur aja. Terutama habis Isya. Ya. Nanti berapa lama? Nanti ya bangun malam nanti ya, sholat ya, baca Quran ya. Kemudian nanti terus lagi tuh sampai subuh. Habis subuh jangan tidur. Karena banyak orang habis subuh tidur. Habis tidur nggak bangun lagi. Karena waktu subuh itu waktu yang justru malah jantung kita tuh sedang lagi apa ya, butuh banyak kekuatan gitu loh. Jadi kalau orang lagi tidur waktu subuh tuh nggak bagus buat jantung, kesehatan jantung. Kurang lebih begitulah. Ya makanya biasakan habis subuh jangan tidur. Habis subuh jangan tidur, habis asar jangan tidur, habis maghrib jangan tidur. Ya, itu salah satu cara tubuh kita atau mungkin cara yang Nabi ajarkan kepada kita supaya apa? Supaya kita bisa menyesuaikan salah satunya itu dengan namanya irama biologis. Jadi sebenarnya apa itu irama biologis? Jadi namanya circadian clock. Ya, circadian clock itu ditandai salah satunya adalah dengan terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Ya, makanya inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, kata Allah. Jadi kita itu disuruh merenung, lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Matahari lagi tenggelam. Ketika dia tenggelam, matahari itu tenggelam, maka ada seperti tombol dalam otak kita ini. Matahari tenggelam, maka tombol itu akan on. Tombol berhubungan dengan hormon yang bekerjanya malam. Makanya kita tuh perlu lihat matahari. Perlu lihat matahari terbit, perlu lihat matahari tenggelam. Emang ada efeknya buat tubuh? Ada. Kita bisa sakit kalau nggak ngelihat matahari. Ngelihat matahari itu bukan menatap matahari langsung, bukan. Cahaya. Karena itu diterima oleh ini, lagi siang, maka hormon bekerja siang. Ketika lihat malam, matahari tenggelam, hormon bekerja malam. Associatednya dengan apa? Berhubungan dengan apa? Ternyata circadian clock ini kalau nggak benar ya, artinya dia jarang lihat matahari, jarang lihat sinarnya, maka itu terhubung sama penyakit-penyakit bahkan seperti kanker. Sunatullahnya begitu, jangan dilanggar gitu aja sebenarnya. Ya, suruh lihat matahari. Makanya kan ada kata-kata Allah dalam Al-Quran dalam surat Asy-Syams itu kan wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Suruh lihat dengan. Dan kalau bagi tubuh kita, dia fungsinya apa? Fungsinya memperbanyak. Ya, kalau Anda berjemur itu sebenarnya salah satu fungsinya apa? Banyak ya. Dari mulai meningkatkan mood, jadi matahari itu meningkatkan mood. Ya, meningkatkan autofagi. Autofagi itu apa? Bersih-bersih sel atau bersih-bersih tubuh kita, ya, sampai ke memperbanyak bakteri yang ada pada tubuh kita. Itu fungsi matahari. Ya, makanya bagus tuh kalau ibu-ibu yang suka di tempat yang tentunya aurat Anda terjaga ya. Anda berjemur dengan sebelumnya membaluri dengan minyak herbal. Minimal minyak zaitun atau VCO. Setelah Anda balur-baluran, Anda berjemur. Kalau sudah kering, angkat. Menjemuran gitu ya. Paham ya? Tuh, jadi Masya Allah tuh sekalian, ternyata ya mudah ya. Mudah sekali kita untuk menjaga atau mungkin menerapkan konsep-konsep ini yang sebenarnya dalam Al-Quran ada dan disampaikan tentunya oleh Nabi Muhammad SAW. Yang termasuk tadi terakhir mungkin sebelum kita mungkin ada diskusi sedikit,
tadi yang probiotik itu bagus, cuka itu, ya. Cuka itu salah satu caranya kita untuk tidak mencegah atau mencegah jangan sampai terjadi lonjakan gula. Caranya, ini air. Ini air, Anda ambil cuka. Tapi bukan cuka dapur. Cuka apel, tapi kalau beli cuka apel pastikan halal. Karena tidak semua cuka apel itu halal. Ya, tahunya dari mana? Ya, minimal ada logo lah. Ada logo halalnya, ya. Atau probiotik juga bisa kayak begini nih, misalkan. Nih, Anda ambil mungkin 1 sendok teh, campurin di sini minum. Nggak usah. Ya kalau mau campur boleh, tapi kalau saya lebih senang plain aja, tawar. Sebelum makan. Sebelum makan. Kalau Anda makan nasi, nanti nasi yang Anda makan gulanya tidak terlalu membebani tubuh Anda dengan cara Anda minum ini. Gula, ya, seperti itu. Berasnya juga mulai dibenerin, berasnya beras coklat, mungkin di depan ada yang jual tuh, ya. Mungkin di depan ada. Coba nanti tanya ke tim saya itu ada yang bawa nggak? Madu, ya. Jadi pro-pro yang disebutkan Allah dalam Al-Quran mulai kita biasakan. Ya termasuk kalau andalan, mungkin kalau yang tanya, dokter andalannya apa kalau untuk imunitas hari-harian? Ya kan? Andalan saya gampang, habatus sauda, karena habatus sauda itu dalam satu kapsul serbuk, ya, itu sedikit sekali sebenarnya kandungannya. Maka kalau saya sekali makan bisa 3, bahkan 5, bahkan 7. Sesuaikan dengan tubuh Anda. Habatus sauda sesuaikan. Jadi kan Anda butuhnya ya kayaknya 3 cukup lah. Jadi 3 aja. Kalau saya kan memang karena metabolisme gede, badannya gede, itu lain cerita. Nggak usah disamakan. Saya makan 3 atau 5 gitu kan, lalu saya campurkan ini sini. Habatus sauda, campur probiotik itu, dan campurkan madu sedikit, tiap hari minum. Imunitas insya Allah terjaga. Mudah kan? Mudah. Modal habatus sauda doang, modal madu doang, ya. Makanan yang lain saya kira mungkin custom aja lah, bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan di rumah. Bapak-bapak misalkan suka kopi, jangan lagi kasih gula. Ya kalau Anda sayang sama suaminya, jangan beliin kopi saset. Kopinya kopi hitam. Karena kalau saset pasti ada gulanya. Ya. Mudah. Asal mau dikerjakan. Jadi nanti misal ada lagi kajian lagi di sini, wajahnya kayak lebih sehat. Kalau sekarang kan tampak sehat lah. Seperti itu. Baik, saya kira mungkin itu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan yang paling penting ilmu yang terbaik itulah apa yang diamalkan, ya. Jadi mulai kita niatkan hari ini jaga badan, jaga kesehatan, ya, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk ganteng-gantengan, bukan untuk cantik-cantikan, tapi untuk karena kita melakukannya karena Allah. Itu paling penting. Kita ingin mengembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan yang baik, sebagaimana Dia menciptakan juga dalam keadaan yang baik. Jadi jangan bikin Allah murka dengan kita, karena dulu waktu jasad ini dititipkan kepada kita dengan ruh yang Dia tiupkan pada jasad ini, ya, semua dalam keadaan yang baik. Tapi ketika dikembalikan dalam keadaan yang buruk, berpenyakitan segala macam, kan marah. Ya, kita aja mungkin dipinjemin motor dalam kondisi yang bagus, baru dibalikin motor dalam keadaan yang sudah rusak, ya pasti marah lah yang punya motor. Ya apalagi badan kayak begini. Saya kira mungkin itu. Saya kembalikan bagi Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab nggak? Mau nggak? Taruh sini aja. Oh. Kertasnya. Ada tanya kan? Nggak langsung. Pakai kertas saja. Itu nggak? Bukan pakai kertas saja. Tapi kalau nggak ada kertas aja kalau ada.
collagen Ustaz, yang Iya. bagian atas Pak Ustaz. Resan for Ustaz. Baik, apakah ada resep atau tips untuk menghilangkan luka bengkak di dalam dan patah tulang akibat kecelakaan? Banyak, ya. Bengkak itu kan peradangan, ya. Peradangan itu pasti akan menimbulkan nyeri, bengkak segala macam. Adakah yang kita bisa pakai untuk menghilangkan itu? Banyak. Sereh bisa, ya. Kunyit bisa, kemudian lidah buaya bisa, lidah buaya dimakan ya. Kemudian rumput laut bisa, ya. Kemudian apalagi itu, daun salam itu juga bisa tuh, ya, untuk menghilangkan radang. Ya kan biasanya kalau bengkak ini kan radang. Nah, yang jadi masalah adalah biasanya dia juga butuh apa ya, kayak kalsium itu loh. Kalsium ya. Kalau dia patah tulang, dia pasti butuh kalsium, sumber-sumber kalsium, kalium seperti itu. Nah, maka itu bisa didapatkan dari mana? Dari ikan-ikanan. Jadi dibikin apa namanya, kayak sup ikan gabus, ikan toman, bisa tuh. Atau juga pakai bone broth juga bisa. Ya, bone broth, kaldu tulang itu juga insya Allah bisa. Ya. Ada kepantangan? Tidak ada sih kalau saya. Makan yang benar aja. Karena biasanya kalau orang udah patah tulang tuh kan banyak butuh pantang. Makan telur nggak boleh telur, makan aja asal telurnya bener. Ya, makan aja nggak apa-apa. Ya.